Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-temanku semua yang ada di rumah. Eh, kita ketemu lagi dengan Wong Embongan, dengan saya Alvin Dero. Yang kali ini saya mempunyai sebuah cerita tentang suatu negara, atau menjadi judul dari video kali ini adalah kisah si Raja Konoan yang berasal dari negeri Samiler, di mana judul ini adalah menjadi perhatian kita semua. Di deskripsi maupun judul video ini memang ini adalah awal dari sebuah kerancuan, awal dari sebuah rusaknya tatanan, begitu teman-teman. Jadi memang kita berpikir logika aja, kita analogikan bahwa seorang raja tidak akan mungkin berasal dari sebuah negara yang mestinya negara itu dalam sistem pemerintahan yang demokratis, yang presidensial, tetapi mempunyai julukan si Raja Konoan ini adalah menisbahkan dirinya atau menempatkan dirinya seakan-akan dari dia adalah seorang raja. Dari sinilah, dari awal inilah saya mempunyai kisah yang nanti mudah-mudahan menjadi renungan kita semua. Dari awal inilah, dari awal judul inilah semua menjadi berantakan, semua menjadi kacau. Apa yang menjadi kisah ini kita nanti saya sampaikan. Pertama, yang saya sampaikan tadi, kekacauan di negeri ini pertama adalah berawal dari seorang raja yang mengangkat dirinya seakan-akan menjadi seorang raja. Padahal kita lihat dari sistem pemerintahan di negara ini adalah sistem pemerintahan yang demokratis atau pemerintahan sistem presidentil. Oke, mungkin saya akan mempunyai cerita sedikit bagaimana menjadi sebuah negara ini menjadi kacau balau dari aktor utama seorang Raja Konoan ini. Teman-teman, dulur-dulur KB, dari sinilah awal kebobrokan semuanya, awal kehancuran tatanan. Yang pertama adalah tatanan dalam sistem pemerintahan, yang dimana sistem bernegara di negara ini kacau balau, dimana sistem pemerintahan rusak, sehingga dari semuanya berimbas kepada sistem sistem hukum atau supremasi hukum, dan juga kebijakan-kebijakan dimana menabrak semua kebijakan-kebijakan yang ada dari sistem pemerintahan presidensial ini. Si Raja Konoan ini benar-benar luar biasa. Dia menabrak sesuatu, menabrak apapun yang ada di depannya, menabrak konstitusi, menabrak undang-undang dasarnya. Jadi dia merusak semuanya yang ada di satu negeri ini. Jadi dengan kebijakan beliaunya, dengan semua aturan-aturan yang sudah ditabraknya semua ini, Raja Konoan tidak sadar bahwa kekacauan, kebobrokan, kemunduran moral semuanya akan berimbas kepada seluruh kehidupan berbangsa bernegara ini. Yang pertama adalah bahwa kebobrokan itu sudah kelihatan, di mana kebobrokan moral, kemunduran moral, degradasi moral dari semua yang ada di negara ini. Yang saya maksud adalah pengikut-pengikut daripada Raja Konoan ini. Mereka benar-benar sudah melampaui batas dalam artian dari kebijakan, semua aturan yang ditabraknya itu imbasnya adalah bagaimana nanti rusak semua moral yang ada di masyarakat yang ada di warga negeri Samiler ini. Saya namakan negeri Samiler. Kenapa? Kisah ini mungkin Samiler kalau dibilang mungkin Samiler itu ya kita plesetkan aja ya,
sama-sama teler. Jadi para pengikutnya ini semuanya teler. Jadi semuanya teler, rusak moralnya, dimana antara dan pengikut beliaunya bukan hanya di tingkat pejabat, di tingkat ulama, di tingkat intelektual. Jadi disinilah letak imbas dampak dari si Raja Konoan ini, mempunyai dampak luas, dampak yang langsung kepada masyarakat yang ada di negeri itu, di mana moral dari bangsa ini sudah benar-benar merosot. Jadi kita tidak bisa membedakan antara ulama dan penjual jamu, antara intelektual dan seorang yang tidak lulus SD, seorang pejabat dengan penjahat, dengan wakil rakyat atau wakil rakyat dengan atau wakil kerabat. Semuanya bias, semuanya susah untuk kita cermati. Yang sebenarnya ini adalah dampak dari seorang Raja Konoan ini, berdampak luas pada seluruh tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, dia dampak dari Raja Konoan ini ialah mengubah cara berpikir yang cenderung pragmatis. Semua dihalalkan, semua apapun yang mempunyai tujuan apapun demi kepentingan, demi kekayaan, semua dihalalkan. Alih-alih mereka hanya berpikir untuk semuanya masuk akal, tetapi sebenarnya mencari pembenaran. Jadi masuk akal menurut pemikiran mereka dan mencari pembenaran sebagai alasan utama untuk mencari kebenaran. Oke. Selanjutnya yang ketiga, teman-teman, yaitu Raja Konoan ini memberikan contoh kepada atau teladan kepada generasi selanjutnya bagaimana mencapai sesuatu itu dicapai tidak hanya dengan kerja keras. Tidak cukup untuk kerja keras, tetapi cukup siapa yang punya kuasa, siapa yang mempunyai uang. Itu yang sudah tertanam pada generasi selanjutnya. Itu sangat berbahaya sekali. Bagaimana memberikan contoh kepada anak cucu kita nanti kalau semuanya aturan, semuanya pencapaian ditabrak, dihalalkan semuanya. Oke, dulur-dulurku kabeh. Pada akhirnya ini ada sebuah cerita di mana saya hanya cerita sekilas kisah aja seorang Raja Konoan yang hidup di suatu negara yang bukan negara kerajaan atau sistem monarki absolut, tetapi membaptis dirinya, menjadikan dirinya seolah-olah raja di dalam sistem presidensi. Artinya bahwa sudah sangat-sangat keluar dari tatanan perundang-undangan, tatanan konstitusi, di mana semua ditabrak semua oleh seorang Raja Konoan ini. Nanti insya Allah akan saya bercerita panjang lebar lagi di sesi yang kedua. Ini adalah salah satu sesi awal aja sebagai renungan kita. Mudah-mudahan kita bisa merenungkan dari kisah-kisah yang sedikit kisah yang saya ceritakan ini, yaitu kisah seorang Raja Konoan di sebuah negeri yang bernama negeri Samiler. Semuanya teler. Oke, saya mengingat pada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Umar bin Khattab. Nasihat dari Umar bin Khattab adalah suatu bangsa atau negeri akan hancur meskipun makmur. Dan umatnya bertanya, bagaimana negeri itu hancur padahal makmur? Umar bin Khattab menjawab, jika pengkhianat menjadi petinggi atau penguasa dan kekayaan dikuasai oleh orang-orang yang fasik atau orang-orang yang rakus. Dan ada perkara yang aku khawatirkan nanti, kata Umar bin Khattab, adalah keberadaan orang-orang munafik
orang-orang yang berilmu. Dia seolah-olah berkata benar, padahal berbuat jahat atau kerusakan di muka bumi. Sekian, saya Alvin Dirubong Embongan, mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah kisah cerita yang nanti ada episode selanjutnya, insya Allah saya ceritakan khusus untuk bagaimana kisah-kisah sepak terjang dari Raja Konoan ini yang berasal dari negeri Samiler. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.